stimulasi, istilah psikologis atau istilah kurikulum kita itu yang disebut dengan HOTS, Higgs Order Thinking Skill. Berpikir tingkat tinggi itu akan muncul ketika stimulasi korteks itu mendapatkan rangsangan yang positif. Tetapi sebaliknya, jadi saya menggunakan istilah ini sebenarnya di dalam buku-buku itu referensi sudah lama ya. Ya, saya pernah baca ini tahun 2099 ya. Bukan 2000 ya, 1999. Nah, kita mengenal kurikulum kan 2013. Sebenarnya di dalam istilah kurikulum itu sudah ada referensinya tahun 1999 ya. Jadi ada istilah HOT itu ada sudah di teori di tahun 1999. Nah, kemudian begini, sebaliknya ketika korteks ini mendapatkan stimulasi negatif oleh sistem limbik, ini nanti akan dikenal dengan fenomena yang namanya downshifting, menyempitnya saraf-saraf sel otak sehingga anak tidak bisa berpikir secara HOTS. Bahkan LOTS pun dia tidak bisa berpikir. Ini yang dikenal dengan namanya itu downshifting, itu blank. Otak kita menjadi terputus blank, sama sekali tidak bisa melakukan mengingat kembali apa yang kita lakukan. Coba sekarang mari kita ingat-ingat kembali ya. Masa kita sekolah dulu, saya pernah mengalami proses itu ketika saya hafal Pancasila, hafal setiap hari saya hafalkan di depan kaca. Lalu pas saya disuruh tampil di depan kelas, pada saat itu saya grogi karena guru saya membentak saya. Ayo coba hari ini. Ketika saya dalam posisi tekanan itu, perasaan tidak nyaman, tiba-tiba semua yang saya ingat itu hilang. Pernah nggak Bapak Ibu ngalami kayak begitu? Ya, itu yang disebut dengan fenomena downshifting, menyempitnya saraf sel otak karena sistem korteks dibajak oleh sistem limbik gitu. Nah, itu yang disebut dengan LOTS ya, low order thinking skill. Ini yang menyebabkan kita nggak bisa memproses cara kerja otak kita. Berpikir otak kita menjadi tidak maksimal. Nah, karena kita tahu seperti itu, mari sekarang kita jangan memperlakukan anak-anak seperti itu. Ya, itu malah menjadi kacau. Sistem kita akan teracak, otak kita akan teracak, dan itu kalau dilakukan secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan ya otak kita ini akan menjadi putus-putus. Nah, kalau putus-putus itu akan persis seperti HP kita yang kehilangan sinyal. Ya, ini kayak di tempat saya ini, jangan-jangan nanti Bapak Ibu juga mendengar tidak mendengar gitu ya. Tapi mudah-mudahan mendengar ya, karena ini sinyalnya nggak begitu bagus. Ya, kadang-kadang nanti bisa putus-putus gitu. Nah, ini kalau orang ditanya lalu nggak bisa nyambung pikirannya, nggak bisa menjelaskan hubungan antara satu dengan satu fenomena lain, itu anak yang tidak cerdas karena sistem jaringan otaknya itu putus-putus. Ya, kita nggak ingin anak-anak kayak seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena itulah kita sudah tahu posisi sistem limbik yang begitu hebat itu, maka saya mengajak kepada guru-guru semuanya, tolong anak-anak ini belum banyak pilihan. Jadi sebenarnya kalau anak-anak ini mengalami gangguan, itu semua karena dia sebagai korban, ya. Maka dia korban, tugas kita harus menyelamatkan para korban-korban itu. Jangan kemudian sekolah-sekolah ini juga mengorbankan anak-anak yang sudah jadi korban. Itu namanya korban kuadrat, korban 2 kali. Dia di lingkungannya sudah jadi korban, kemudian dia sekolah mengalami kesulitan, gurunya nggak menolong, gurunya tidak menyelamatkan. Karena memang bagi guru memang lebih mudah, tindakan itu memang mudah daripada dia harus memperhatikan secara serius untuk 1 orang, lalu seolah-olah dia mengorbankan banyak orang, padahal tidak. Justru orang-orang yang perlu bantuan inilah yang harus kita bantu karena dia korban. Jadi supaya kita jangan mengorbankan lagi korban-korban yang lainnya. Ya, jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau kita menemukan anak-anak yang nakal, tolong memang tugas sekolah itu membantu kepada mereka-mereka yang mengalami gangguan dan mengalami hambatan. Ya, jangan hanya cari enaknya sendiri. Ya, kita ini akan menjadi hebat karena memang ada ujian-ujian seperti itu. Dan itulah yang akan meninggikan derajatnya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada kesulitan-kesulitan di sekolah, ada anak yang nakal begitu, tersenyumlah, lalu ingatlah inilah cara Tuhan menguji saya, apakah saya itu sebagai guru yang hebat atau guru biasa-biasa saja ya. Nah, ini yang harus kita lakukan supaya kita terus bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih bijaksana, melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik, bukan memperburuk keadaan.
Anak-anak yang memang memiliki masalah harus diberikan bantuan, diberikan dukungan, diberikan support ya. Ini yang saya berharap betul supaya nanti benar-benar bahwa satuan pendidikan itu menjadi tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat yang membahagiakan. Ya, Bapak Ibu ini adalah orang-orang terdidik, orang-orang terpilih. Kalau di rumah biasanya dia anak marah, lalu ibunya juga ikut marah, orang tuanya juga ikut marah, terpancing dengan kemarahan anak-anak. Tapi kalau di sekolah ternyata kondisinya sama, ya agak ada bedanya dong antara orang yang terlatih dengan orang yang nggak terdidik gitu. Ya ini yang harus saya ingin sampaikan kepada guru-guru hebat kita, teman-teman kita. Mari kita memulai ya dengan kebesaran hati. Nanti Bapak Ibu akan merasakan sendiri bahwa ternyata bukan kitalah yang mendidik mereka, tapi ternyata kita dididik oleh mereka, dididik dengan kesabaran, dididik dengan ketelatenan, dididik dengan kesungguhan. Saya merasakan hal itu ketika saya belajar bersama anak-anak, maka saya telah merasakan bahwa anak-anak itu telah banyak mengajarin saya untuk lebih bijaksana, untuk lebih mau mengerti, dan untuk lebih mau memahami. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kita bisa membantu kepada anak-anak kita untuk tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia, yang kelak dia juga akan bisa membahagiakan orang-orang lain. Inilah cita-cita yang diharapkan oleh Menteri kita, Mas Menteri, dan tentu juga harapan dari Pak Presiden. Kita ingin melakukan perubahan-perubahan agar betul-betul sekolah itu menjadi pusat untuk pengembangan peradaban, ya, terutama untuk menyiapkan supaya kelak dia akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lain, yang kita sering mengenal namanya manusia-manusia Pancasila atau disebut dengan profil pembelajar Pancasila. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bersamaan dengan hidayah sehingga bisa membantu untuk memudahkan bagi orang-orang lain untuk mengajak melakukan hal yang lebih baik. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Mas Irvano dan kawan-kawan. Mari kita ajak sebanyak-banyaknya agar guru-guru kita untuk lebih mencintai dan lebih memahami bagaimana mendorong supaya anak-anak itu bisa berkembang potensinya secara maksimal. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kegiatan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Rahayu.